Oke, kali ini gue bersama dengan salah satu sahabat terbaik. Asik, sahabat terbaik. Kita pernah mantanan ya? Oh enggak, sama Wah, orang mungkin lah. eh, oke, hari ini kita ngobrol sama temen gue, temen, temen dari kecil lah. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini nih? Corona. Aduh berat ya kalau ngebahas itu ya. Tapi gimana? Akhirnya ini sehat terus kan? Alhamdulillah Kuliah lancar. sehat. Alhamdulillah masih lancar. Sekarang semester berapa sih? 7. Oh, 7. Tua ya. Tapi asal asal boleh tahu, ini dia 7 tuh semester ngaco nih. Dia harusnya barengan gua, dia harusnya udah lulus. Tapi lu masuk telat ya? Iya gue telat. Karena mungkin kasihkan kerja dulu kali ya. Gimana tuh? Lu lulus SMA, pengalaman kerja ada di mana aja tuh? Maksud gimana? Hah? Gimana? Lulus sekolah, pengalaman Ah, kerja di mana aja? enggak banyak sih sebenarnya. Selagi ada peluang kenapa enggak ya kan? Wes. Gua Hajar gua terus. resep nih. Gua resep nih. Tapi kuliah kuliah online ya berarti ya? Untuk sekarang online. Gimana sih kuliah online lagi corona gini gimana sih? Kuliah learning gue nggak bermanfaat banget mah beneran dah, cuma buang-buang kuota. Buang-buang pulsa gimana? E-learning cuma sekali nongol, 2 kali nongol, udah kelar, nggak buka-buka lagi. Itu untuk lu hari ini lu semester ini ada berapa pelajaran sih? 3 mata kuliah. 3. Semester 7 masih 3. 3. Iya, semester 7 3. Jadi tiga dosen e-learning tuh. Iya, 3 dosen gue di e-learning. Tugas gimana tugas? Banyak. Alhamdulillah nggak ada. Gak ada. Bagus berarti. Nggak ada, Enggak. aman. Coba kalau misalnya lu bayangin kalau lu masih semester 2 gitu, terus ada pandemi, terus lu kuliah online. Lu tahu kan semester 2 masih panjang-panjangnya tuh. Masih banyak banget tugas. Lagi banyak-banyaknya tugas, parah. Untung semester 2 belum ada ya, belum ada corona ya. Untung banget. Untung di semester 7 tapi agak membuat sedikit kendala sih. Adanya corona di semester 7. Kendalanya gimana tuh? Iya harusnya udah proposal jadi ketunda. Lu nggak bisa sempro lewat online gitu? Bisa, sebenarnya bisa daftar. Tapi kan untuk pengajuannya itu syarat-syaratnya kan belum terpenuhi semua. Jadi terpaksa mundur gitu. Iya kurang lebih seperti itu. Berarti lu nggak lulus di Agak-agak semester membuang waktu jadinya. lu nggak lulus di semester 8 dong? Nggak bisa, karena kan di semester 8 masih ada 1 mata kuliah. Jadi harus selesaiin dulu 1 mata kuliahnya. Ya berarti lu ngikutin jejak gua lah ya. Enggak lah kalau gitu. Udah pasti tidak. Gua kuliah itu lulus semester berapa ya? 13. 13. Itu antara bodoh atau males gua nggak tahu. Mungkin lebih ke males ya, karena gue juga selama pandemi ini gue jadi mau Mau apa? nulis proposal jadi Oh. kendala sih. Lebih ke males jatuhnya. Ya karena kita lagi disuruh males nih. Ya nggak? Lagi disuruh rebahan ya di rumah. Bermales-malesan nih ya. Tapi lu setuju gak sih momen di rumah aja ini tuh sebenarnya senjata bagi cowok tahu. Kenapa gitu? Jadi buat nih sekaligus pesan buat cowok-cowok ya kan. Ya ini momen nih dimana ketika cewek lebih banyak megang HP. Ya gak sih? Ya gak sih? Iya, iya. Ya lu lagi banyak megang HP terus jadi kan Lagi rajin-rajin ya masak.
lagi ya. Jadi si cowok ini bisa WA atau chat atau line atau segala macem, bisa ngechat dengan balas yang lebih cepet tuh, ya nggak? Ya, Iya benar. soalnya si cewek. Tapi apa nggak terbalik ya? Gimana tuh? Soalnya pengalaman gue gitu deh. Gimana? Justru cewek gue yang malah dibalasnya lama. Kenapa gitu? Enggak, logikanya kan gini ya, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, ini sekali-kalinya ngapain paling nyapu, ngepel, nyuci piring gitu kan, ya kan? Iya. Masak, ya kan pasti kan lebih megang HP lebih lama kan? Iya, tapi kan tidak dengan cowok. Oh gitu Kalau ya. cowok kan pasti ada aja kesibukannya. Inilah, itulah. Contohnya mancing, main bola, main game, itu tidak bisa diganggu. Oh gitu. Enggak. Kita lagi PSBB mancing gimana sih? Aduh, kan di kali tidak ada yang ngawasin. Di kali tidak ada corona. Yang mau ngawasin di kali? Di kali tidak ada corona. Di kali tidak ada corona yang mengalir. Iya. Jadi yang aman aja. Cuman ada kuning-kuning gitu kan. Plastik kuning maksudnya. Tapi kalau menurut gue sih ya, justru harusnya ini cowok jadi ini momentum buat nyari cewek. Itu kalau yang jomblo-jomblo ya. Ini lu ngomong-ngomong gimana nih? Udah ada yang punya atau gimana? Belum lah. Belum. Wah, ini buat Untuk saat ini enggak. Buat teman-teman gua nih yang belum punya pacar, lu bisa hubungin dia nih. Dijamin respon cepat. Respon cepat gak sih? Iyalah. Enggak gitu juga. Iya, jadi ya kalau menurut gua kalau misalnya cewek lagi sering megang HP justru malah jadi senjata buat tuh cowok. Terus bagi senjata juga nih buat orang-orang yang udah pacaran lama ya kan, lagi ngumpulin duit untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dia nggak malu untuk ya udah nikah di KUA aja lah, kan lagi corona ya kan. Jadi kayak harus itu udah jadi gitu kayak lebih banyak main di rumah nggak sih bang? Jadi kayak kenal sama orang tua, kayak gitu, kayak lebih dekat sama orang tua pasangannya. Nah bisa jadi, tapi memang boleh yang ngelancong jadi gitu. peluang juga. Kan kalau di rumah nggak apa-apa, kan STK di rumah aja. Oh iya. Nggak keluar. Jadi mau pacaran yang penting di rumah gitu ya. Di rumah. Di rumah. Terus udah gitu di rumah lagi nggak ada siapa-siapa kan. Waduh. Bahaya itu. Terus menurut lu corona ini menguntungkan untuk siapa lagi kira-kira? Kan tadi udah gue ada cowok yang jomblo tuh bisa aja menguntungkan. Orang yang mau nikah bisa nikah di KUA tanpa gengsi ya kan. Terus siapa lagi kira-kira menurut lo? Kalau untuk gue sih nggak menguntungkan ya buat gue. karena mungkin sulit buat kemana-mana. Kayak misalkan nih kita jadi sama teman jadi agak jauh, cuma bisa teleponan, video callan. Sedangkan kayak gibah itu enaknya kan secara langsung. Wah, jelas itu. Itu jelas. Tapi mau puasa nih nggak boleh gibah. Oh iya. Kurang-kurangin. Kalau malam nggak apa-apa. Kan udah buka. Iya, udah buka nggak apa-apa lah. Iya, kita udah berapa tahun nggak ketemu sih? Udah lama banget ya. 1 tahun mungkin ya. dari akhir 2019 sampai awal 2020. Tapi bang, gue mau nanya nih. Apa tuh? Di masa pandemi ini jadi berpengaruh nggak sih buat lo bang? Buat gue ya, anjir, buat gue berpengaruh banget. Ini kenapa itu? Gila, namanya cowok ya, seusia gua kan minta duit udah nggak enak, ya nggak? Walaupun gua masih punya orang tua, nggak enak minta duit, ya kan? Kalau nggak minta nggak punya duit. Kalau gua nggak minta gua nggak punya duit. Tapi kan lebih produktif gitu nggak sih bang di rumah? Gimana?
kayak lebih produktif gitu nggak sih di rumah? Iya, Kayak lebih gabutnya. berkreasi gitu. Ya gimana ya, itu mah tergantung Jadi orang yang sih. awalnya kita nggak bisa masak, jadi bisa masak. Awalnya kita nggak bisa nanam, jadi nanam. Wah, lu nyindir gua nih. Iya, sumpah. Gue sekarang jadi pengen nanam tanaman loh, Bang. Wah, ya gua rasa lu ngeliat status gua nih, gue sering nanam sekarang. Ya kalau menurut gue ya itu tergantung habitnya orang sih ya, kayak terus gimana caranya orang menghadapi satu situasi sih. Kalau misalnya kayak ini orang disuruh di rumah aja ya kan, tapi mati kutu gitu nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah dia mati. Kalau kalau menurut gue kan ya, kita di segala situasi harus beradaptasi kan. Kayak walaupun kita Iya, nggak punya betul. penghasilan, ya udahlah berkegiatan yang positif, insya Allah apa ya, ya terbayar lah. Mau itu nggak dengan materi tapi dengan kepuasan, kayak nanam. Kalau gue kan nanam dari bibit nih, jadi Iya, singkat cerita ya, gue dapet bibit itu dari cewek gue yang skripsi tentang biologi kan. iya. Gue dapet bibit tomat, gue tanam itu di medianya, di pot. Terus kayak di situ melatih kesabaran tuh. Jadi yang tadinya gue emosian gara-gara gue nanam, kayak wah gue harus kontrol emosi nih, karena filosofinya kan Jadi kayak punya mainan baru nggak sih? ya, Kayak tiap hari nyiramin, kayak punya kegiatan baru juga. betul betul. Jadi dari sekitar 30-an bibit yang gue tanam, gue baru punya hari ke-6 tuh baru numbuh satu bibit. Nah, itu pas numbuh satu bibit itu, gue baru keluar kamar kan, gue ngeliat, wah anjay, ini tanaman gue udah tumbuh. Itu gue bangun tidur, gue liatin, gak kerasa udah sejam anjir gue buang-buang waktu untuk ngeliatin tanaman. Jadi kebanggaan sendiri kan? Iya, jadi kebanggaan sendiri sih, emang bener. Tapi emang lu mau nanam apa nih? Bunga atau apa? Iya, bunga. Niatnya sih gue udah mau nanam bunga. Karena di rumah gue ada biji bunga matahari nih kayak Hamtaro. Wah, boleh dong kirimin. Digosen lah. Nanti ya gue kirim. Oke, digosen atau enggak? Gue punya sih nggak banyak, nanti gue kirimin. Wah iya. Dia kalau biji bunga matahari itu gimana tuh? Proses nanamnya kayak kan ada tuh Ya kayak biasa. disemai atau langsung Biasa ditaruh di tanah atau gimana gitu. Biasa aja sih, kayak di pot juga nggak apa-apa. Tapi lu udah pernah nanam berhasil gitu? Belum, gue belum nyoba. Oh. Jadi gua Tapi yang udah-udah sih berhasil. kalau gue lagi nanam ini yang jenis-jenis sayuran. Pertama Cabe. cabe gue tanam. Udah cabe udah pasti ya kan. Tomat. Wow, hebat sekali. Ini cabe ini bisa multifungsi nih, ya enggak? Kalau kita lagi lapar atau mau makan yang pedas, kita bisa pakai. Kalau kita butuh duit bisa kita jual kan ke om-om. Kalau kita mau jalan tinggal dibawa. Ya, kalau mau jalan tinggal bawa, bisa bertiga, bisa berempat. Terus kemangi, tahu gak kemangi? Iya. Kemangi, pandan bukan sayuran ya. Buat kolak tuh, buat bulan puasa Iya. nanti. Karena udah susah tuh carinya. Iya, Di makanya. kebun orang udah nggak ada. Iya, udah susah sekarang nyolong. Sekarang konblok semua isinya. Terus sama ini daun salam. Tapi lu dapetin bibit itu gimana sih, Bang? Lo beli ke tempat tanamannya atau... Kalau tomat sama cabai gue dapat dari cewek gue. Kalau ini kemangi, ini dapetin bibit ya. Jadi ada tetangga gue punya pohon kemangi. Niatnya gue mau cabut pohon-pohonnya kan. Tapi kata Untuk tetangganya didengar ya, harus denger ya. enggak. Gue izin. Gila, gue nggak berani. Terus gue mau minta, terus ini cabut aja kembangnya, nanti diaur gitu kan, diaur bahasa dianya lah. Gue sebar. Iya. Itu hari ke-5 udah tumbuh. Ini Cepet kemangi. ya? Cepet kemangi. Jadi gue tunggu nanti udah tumbuh banyak gitu, tinggal dipisah-pisahin di masing-masing pot. Gitu. Terus kalau salam ini dari biji ditanam langsung tumbuh. Nah, sekarang yang belum tumbuh cuma cabe nih. Karena corona kali ya, susah ke cabe ya tumbuh ya. Mahal. Pasarannya jadi tinggi, gila, sampai susah ditanam. Aduh. Kacau.
Lo nggak ada niatan buat tanam jahe gitu? Jahe. Karena kan jahe juga udah nggak ada sekarang, susah dicarinya. Oh iya, dia kabarnya dia jadi salah satu ini ya, obat corona ya. Iya, Apa sih? Apa aja sih? Jahe, jahe, madu, serai gitu deh pokoknya. madu ya, sama madu ya. Iya, Aduh, nggak siap gue untuk di madu. apalagi saya Pak. Cukup diselingkuhin aja. Wah, ngomong-ngomong selingkuh kita masih ke percintaan gimana nih? Anjay. Aduh, tidak mengasihkan. Gue sebelumnya di podcast sebelumnya gue sempet nge-tagline kayak cewek di usia 20 ke atas lah gitu kan. Nah kebetulan usia lu kan udah 20 ke atas nih. Gue gak mau sebutin berapa. 20 di bawah Pak. Anjay. 17 tahun saya. Gue gak mau sebutin lu usia berapa. Ya, intinya lu 20 ke atas kan. Ya kan gue gak mau nyebutin kalau lu 25 gitu kan. Tapi Belum Pak. 24 ya. Tapi tahun ini Ya. ya kan. Tahun ini. Nah gue mau tanya, bener gak sih Apa tuh? hasil riset gue ini, kayak gue mau ngebuktiin ya, kayak hasil riset ini cewek seusia umur 20 ke 24 25 ke atas itu kayak udah capek nyari yang, maksudnya udah capek kenalan baru, kayak udah tahu-tahu maunya datang nikah udah gitu aja. Gimana tuh kalau menurut lo? Ya kalau menurut gue sih emang iya ya. Kalau gue Pribadi ya. Karena kayak capek gitu loh Bang buat nyari yang baru. Kayak buat kenalan lagi. Misalkan nyocokin lagi nih. Kita harus tahu nih dia kayak gimana, gue harus kayak gimana, kayak tahu sifat jeleknya juga masing kan. Udah gitu harus kenalin juga ke orang tua. Belum tentu orang tua setuju dan belum tentu kita juga cocok. Kayaknya kalau untuk pacaran kayak udah males deh kalau di umur segini. Jadi kalau menurut lu sendiri fase terberat pacaran itu apa sih? Kayak kan ada misalnya malas PDKT-nya tapi malas kenalin ke orang tuanya. Nah, di antara itu semua fase terberatnya yang mana sih? Kalau gue mungkin ke PDKT-nya ya. Kayak agak lama gitu gak sih? Kayak buang-buang waktu juga gak sih? Belum tentu jadi ya kan? Iya. Kalau udah ada jaminan untuk jadi ya nggak apa-apa lah ya kan? Ini belum ada Ya, jaminan. Iya, belum tentu juga kan orang tua setuju. Kalau gue sih tipikal orang yang kalau dekat sama cowok itu harus kenal juga sama orang tua gue. Kalau orang tua gue setuju, oke, gue lanjutin. Kalau misalnya orang tua gue nggak setuju, udah stop sampai di situ. Gitu sih. Oh, jadi kalau gue bilang kayak gini, berarti lu mendingan yang udah kenal sama orang tua lu gitu dong, orang-orang di sekitar lu sekarang. Nggak gitu Mungkin juga. kan orang tua juga punya pandangan sendiri ya dengan orang-orang yang pernah kita bawa ke rumah. Misalkan nih, kita kenal sama cowok. Yang pertama, kita kenal nih sama cowok, deket lah. Misalkan udah sebulan, 2 bulan, kita kenalin nih ke orang tua. Kalau kata orang tua, enggak, orangnya kayak gini-gini, kan orang tua pasti punya pandangan kan. Kelihatan nih, ini cowok orangnya kayak gimana, baik atau enggak. Kalau orang tua udah bilang enggak, oke, udah. Terus kalau misalkan yang kedua nih, kita bawa cowok yang kedua ke rumah. Terus kata orang tua, oke nih yang ini boleh, sifatnya baik kayak gini sama orang tua, sopan gini, ya udah lanjutin gitu sih. Nah, jadi timbul pertanyaan nih di gua. Gimana ternyata lu ngejalanin hubungan, ya kan? Awalnya pasti backstreet kan dari orang tua. Sampai lu siap ngenalin orang tua. Ternyata di tengah-tengah backstreet lu dari orang tua itu, ternyata lu dicinta banget sama dia nih ya. Udah sayang banget lah. Ya kan? Terus ketika lu udah sayang, terus lu ngenalin ke orang tua lu nggak setuju, kira-kira lu bakal ngapain? Udahin. Karena kalau gue pribadi ya, kalau misalkan orang tua gue udah bilang enggak, otomatis perasaan gue itu juga ikutan hilang, nggak tahu kenapa. Oh gitu ya. Jadi kalau gue nggak tahu kalau yang lain. Ya segimana lu sayang sama dia walaupun orang tua lu bilang enggak gitu, hilang. Iya. Gitu kayak gimana kalau orang tua udah nggak suka nih,
kayak males gitu nggak sih? Kayak misalkan kita juga kan mau jalan nih, izin sama orang tua juga udah nggak suka, kan kita juga jadi serba salah ya, kepikiran, jadi perasaannya nggak enak gitu. Wah, ini yang gue baru tahu nih. Juga, Iya. Ini yang gue baru tahu nih, kayak ya mungkin power dari orang tua juga ya. iya makanya kan orang tua pasti punya pandangan sendiri ya tentang cowok nih, misalkan sopan atau enggak, baik atau enggak. Kalau misalkan ketemunya sama orang tua kita kayak gitu kan pasti udah kelihatan lah sih lakunya kayak gimana. Mungkin dari fisiknya atau dari cara berpakaiannya mungkin udah kelihatan, atau dari cara berbicaranya kan bisa aja. Nah, sebaliknya nih sekarang gue tanya, kalau ternyata lu nggak suka, terus orang tua lu suka, gimana tuh? Ya itu tetap bilangin ya lah, karena ngejalin gue bukan orang tua gue. Oh, jadi lu tetap tetap lanjut gitu. Lanjut gimana? Ya misalnya lu belum tentu suka sama dia, terus dia udah memutuskan untuk main ke rumah, ya terus ya udah lu izinin aja dia main ke rumah, ternyata orang tua lu suka dan lu belum tentu. Enggak. Kalau nggak suka sama tuh, nggak benar-benar suka sama tuh cowok, gue nggak akan bawa ke rumah. Oh gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Ya karena butuh trust, butuh percaya dulu ya. Iyalah. Kayak gimana sih lu mau nggak suka misalkan risih sama orang terus lu bawa ke rumah, tambah risih nggak sih? Kayak mau ngapain juga kayak serba salah. Iya sih. Terima ya karena terpaksa kayak gitu kan nggak enak juga kalau nerima orang karena terpaksa. Benar. Wah, jadi Udah gitu kalau kita kenalin ke orang tua tuh bukan gini ya. Kita kenalin ke orang tua kan pasti karena kita mau ada niatan buat kedepannya kayak gimana, iya kan? Pasti kan kita lihat dulu nih sisi cowoknya gimana, baik nggak. Kalau baru kita baik pasti kita kenalin ke orang tua, tapi kalau misalkan baru kita nggak baik ya nggak kita kenalin. oh iya. Nah, itu bocoran tuh buat cowok-cowok ya. Bocoran juga buat cowok-cowok tuh. Ya iyalah. Intinya bikin cewek percaya dulu lah ya. Iya, Itu penting banget tuh karena tuh ya. saya baik Tapi sih yang utama ya. tapi katanya baik aja nggak cukup, gimana tuh? Ya iyalah, baik itu nggak cukup. Wah, berarti ada embel-embelnya lagi dong. Sebenarnya banyak sih pertimbangannya. Oh, gitu. Karena kan penglihatan cewek tuh misalkan suka sama cowok itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang karena fisiknya, ada yang karena sifatnya, ada karena misalkan karena dia sering bercanda atau gimana, jadi buat nyaman kayak gitu kan pasti beda-beda. Beda-beda pasti. Nah, kalau lu sendiri gimana tuh? Fisik dulu, sifat gimana ya? Kalau menurut gue sih ya otomatis kita pasti ngeliat fisik dulu sih. Setuju Ya gak? mungkin fisik, ya kalau fisik kayak yang dibawa kondangan nggak malu-maluin lah istilahnya. Udah sedetail-detailnya itu ya. enggak yang terlalu cakep juga sih enggak. Tapi yang nggak malu-maluin lah. Enggak, yang gue bingung begini kan, kayak ada yang bilang kalau ya sifatnya dulu lah, gue ngeliat sifatnya daripada fisiknya. Tapi kalau orang ketemu pertama kali sama lawan jenis kan pasti yang dilihat fisiknya dulu. Itu gimana tuh? Ya benar. Tapi tergantung orangnya juga sih kan. Kalau misalkan wajah fisik kan juga bisa. Gimana ya ngomongnya? Gimana tuh? Ini jatuhnya menghina nih, ntar nih ujung-ujungnya nih. Iya. Aduh udah deh, skip lah. Ya intinya kayak gitulah ya. Ya. Intinya ya intinya kayak gitu. Enggak terlalu cakep tuh nggak perlu. Kalau menurut gue cakep tuh nggak perlu. Yang penting bisa buat cewek nyaman. Percaya, nyaman, percaya, nggak overprotective. Itu yang paling penting. Oh, penting itu.
Karena cewek tuh paling nggak suka kalau cowoknya overprotective. Nah, ini gue jadi Nah, asal ceweknya juga jangan overprotective. oh, iya iya iya. Tapi Kalau lu berdua sama-sama overprotective itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau salah satunya overprotective itu nggak bagus dalam suatu hubungan. gue gini, gue mau tanya. Lu setuju gak sih kalau gue bilang kalau overprotective itu bentuk kasih sayang? Iya memang, tapi kan nggak se-over itu bang. Oh, Kayak ada misalkan nih, lu udah temenan nih udah lama ya kan. Misalkan lu udah temenan udah hampir 10 tahun atau 12 tahun. Tiba-tiba lu punya cewek, lu dilarang buat main sama tuh cewek. Sama tuh temen lu yang udah 10 tahun. Nggak logis aja, seenggaknya kan lu udah kenal sama temen lu tuh udah bertahun-tahun. Yap, Tapi sama cewek lu misalkan baru setahun 2 tahun. Kayak nggak logika aja gitu bang, kalau misalkan dilarang-larang gitu. Iya lu kan sama teman lu itu kan lu juga gak ngapa-ngapain, paling cuma bercanda, ngobrol, kayak sharing gitu lah tentang kerjaannya kayak gimana, kayak cari solusi juga. Sebelumnya lu pernah kayak gitu gak sih? Kalau untuk overprotective gue pernah. Pernah deh. Gue pernah. Ujung-ujungnya Dapet gimana cowok tuh yang hubungannya tuh? Ujung-ujungnya gue putusin lah. Gila itu over banget cuy. Lo juga tahu kisahnya kayak gimana. Iya. Enggak, cuman Tapi sekarang kayak gimana? Enggak, tapi ya kayak Tapi kalau kayak gue ngerasa kayak kalau orang diputusin karena overprotective itu kayak nggak adil sih menurut gue ya. enggak, Karena iya, tapi tujuan dia kan iya, sayang, ya kan? Nah, kok dia diputusin gara-gara dia sayang gitu, kayak nggak adil gitu. Kayak menurut gua nggak adil, karena harusnya bisa punya cara lain untuk mencintai kan. Tinggal didiskusin aja gimana enaknya. Tapi kalau diputusin gini loh bang, gini, ada overprotective yang nggak bisa masuk akal. Ada overprotective yang masih bisa masuk akal. Misalkan contohnya lu over deh karena misalkan lu nggak boleh pulang jam segini, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Nggak semua hubungan tuh harus kayak gitu. Jadi overprotective juga ada jenisnya gitu. Misalkan nih selalu bergadang deh, misalkan tidur jam 4 pagi karena main game dan segala macam. Cewek lu ngelarang, lu nggak boleh tidur jam segini. Istilahnya tuh overprotective karena kebaikan lu, Ya. bukan karena ngejauhin teman-teman lu itu. Jadi overprotective sendiri ada jenisnya gitu. Iya, kalau menurut gua ya. Mungkin yang ngelarang yang ngelarang begadang protektif aja kali ya. Kalau sampai nggak boleh main sama temen itu baru overprotective. Nggak over. Yang terlalu over ini yang nggak bagus. Ada range-nya gitu ya. Ya. Waduh, sebenarnya berat ya. Seru ini percakapan, cuman durasi terpaksa nih ya kan. Karena udah terlalu malam. Karena udah terlalu malam, takut makin ngelantur kan, pembahasannya makin kemana-mana. Tapi seru, thank you banget udah gue merahasiakan nama dia nih ya kan, sesuai request kan. Iya. Sesuai request ya. Kalau yang udah kenal pasti kenal suaranya ya. Pasti kenal, nggak mungkin nggak kenal. Enggak lah. Ya kecuali suara lu rubah gitu kan. Oke. Sebelum gue tutup, gue punya pertanyaan terakhir. Ya kan? Apa tuh? Jawab cepet ya tapi ya. Gue pertanyaan lo langsung jawab angka ya. Tapi cepet ya. Iya. Target nikah? 25. 25, gila. Punya anak? 2. Punya suami usia? Aduh, 28. Wah, beda 3 tahun dong. Iya. Pasti karena pemikirannya lebih dewasa dari gue. Harus. Oke, thank you banget ya udah nemenin di podcast. Udah nih, itu aja. Udah gitu aja. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.
Yuk.